So, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Langsung aja kita akan obrolin Bahrain Grand Prix semalam ya, yang mana ya Max lagi yang menang. Selesai, sebenarnya udah nggak ada yang perlu dibahas karena dia udah kenceng banget gitu ya. Dan sama kayak musim lalu gitu, masih nggak ada perubahan. Cuma memang menurut gua kemarin tuh masih belum terlalu optimal kayaknya, karena kemarin orang yang menurut gua bisa sedikit mengejar Max itu adalah Charles Leclerc. Cuma dia kemarin ada break issue, dan break issue-nya itu setelah selesai race ini kan udah ada berita-beritanya, udah ada apa namanya pandangan dari Leclerc-nya juga. Dia bilang sampai finish itu break issue-nya masih, teman-teman. Jadi kemarin itu Leclerc bisa nyalip Russell, itu nggak tahu gimana caranya, tapi dia bilang dia manage issue-nya itu dan berusaha semaksimal mungkin untuk sampai finish gitu. Jadi bener-bener kemarin tuh sampai 100 derajat teman-teman isu atau breaknya Leclerc, jadi sampai bener-bener panas banget, yang mana harusnya udah nggak ideal buat balap dan harusnya di DNF gitu ya. Tapi ternyata Leclerc masih ngotot buat lanjut dan sampai finish bisa, dan bahkan sampai nyalip Russell. Makanya kalau menurut gua harusnya si Leclerc bener-bener bisa, mungkin of course nggak sampai nyalip Max mungkin, tapi Max nggak sampai sejauh ini kayaknya ya. Kayaknya mungkin kayak 10 detik gitu, mungkin pendapat gue sih kayak gitu. Tapi ya ini semua nggak bisa terbukti karena kemarin Leclerc ini ya isu teman-teman, jadi sayang banget. Dan semua orang kayaknya bener-bener mengagungkan Sainz sekarang, karena emang Sainz kemarin bagus, konsisten, tapi not good enough ya. Kalau menurut gue Sainz harusnya bisa sampai nyalip Perez harusnya, karena kemarin pace-nya Carlos Sainz itu di akhir-akhir kalah sama pace-nya Leclerc, dan Leclerc itu dapat issue teman-teman ya. Jadi harusnya menurut gua Leclerc ya, tapi lagi-lagi ya ini memang kalau orang nggak ngelihat gambaran besarnya, emang kesannya emang Leclerc sih tolol banget ya. lock up gitu ya. Cuma nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng aja. Jadi jangan lupa untuk like videonya, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button, bantu ke 100.000 subscriber. Kemarin kita 29.000 ya, terima kasih banyak, subscriber kita naik, dan dikit lagi 30.000 nih, 1.000 lagi teman-teman ya, bantu subscribe. Terima kasih banyak, langsung aja kita obrolin Bahrain Grand Prix 2024. Kita mulai dari awal mungkin ya, karena sebenarnya gue juga nggak mau lama-lama sih bahasnya, karena nggak banyak juga. Tapi yang overall kita udah bisa ngeliat lah kurang lebih kemarin itu siapa-siapa aja gitu yang sekiranya ada di atas gitu kan, atau ada di bawah. Karena kalian tahu sendiri kita udah bisa ngelihat hasil keseluruhan dari balapan kemarin, yaitu Max memang udah kenceng banget, Red Bull jelas kenceng gitu ya, tapi Max bisa ekstrak mobilnya lebih. Sama kayak halnya Carlos Sainz dengan Leclerc. Kalau gue bilang Ferrari kenceng, Carlos Sainz doing a great job, tapi Leclerc bisa ekstrak mobilnya lebih, harusnya kayak gitu. Cuma ya tadi lucknya aja nggak ada gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail aja, tapi pelan-pelan dulu. Terus kita juga mau bahas kemarin itu yang masuk ke top 10 itu semuanya tim-tim yang sama. Maksudnya ada 2 Aston Martin, 2 McLaren, 2 Mercedes, 2 Ferrari, dan 2 Red Bull. Jadi 5 tim ini top 10 kemarin. Nggak ada yang keluar dari top 10. Jadi semuanya lengkap di top 10 itu. Jadi ada 5 tim. Dan menurut gua berarti Aston Martin yang paling jelek di antara 5 tim ini ya. Yang paling pelan, nggak konsisten. Karena kemarin Alonso 9 dan 10 ya finishnya. Lance Stroll tapi good job, bisa at least nyamain lah sama Alonso gitu ya, walaupun memang agak jauh ya. Terus Mercedes dan McLaren kalau kita lihat-lihat sepertinya cukup berimbang, tapi kayaknya kalau ngelihat dari performa Russell kemarin sepertinya agak kencengan McLaren dikit ya ketimbang McLaren teman-teman. Mercedes lebih kencang dari McLaren maksudnya. Jadi kemarin itu gini, Lewis Hamilton itu menggunakan setup yang berbeda banget sama Russell, dengan harapan Lewis bisa kenceng di quali atau race doang gitu, pokoknya kayak gitu. Lewis bilang dia gambling mau ngambil setup yang beda banget sama Russell, dan alhasil malah kurang dapat gitu. Gamblingnya Lewis kemarin fail, dan kalau kalian lihat juga Russell malah kenceng kemarin gitu ya, bisa lumayan P3 beberapa momen gitu kan, atau P2 bahkan. Jadi
Kemarin berarti tinggal masalah setup aja Mercedes. Kalau setupnya bener, Lewis dan Russell, mungkin Lewis dari pelajaran dari sini ya, mending setupnya samain nama Russell aja. Atau gue nggak tahu, mungkin setupnya Russell, Lewis nggak cocok mungkin gitu kan, karena kan driving style orang tuh beda-beda teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa ngejudge juga sih. Jadi nanti tinggal kita lihat aja ke depannya Mercedes ini kayak gimana, karena the pace ada gitu ya, pace-nya ada, the pace was there, tinggal di utilize dengan baik aja pace-nya, jangan sampai terlalu jelek gitu ya, karena ya itu tadi pace-nya sebetulnya ada dari Russell, cuma sayang aja Lewis gambling pakai setup yang beda gitu ya. Oke, itu untuk top 5 tim ya. Kalau Ferrari sama Red Bull udah nggak usah dibilang lagi. Ferrari, gue yakin Carlos Sainz dan Leclerc itu bisa banget ngalahin Perez. Gue yakin banget. Cuma kalau ngejar ngalahin Max Verstappen belum ya, karena emang Verstappen tuh gila banget, kenceng banget. Kita lihat aja kemarin dari finishnya di depan teammate-nya aja 20 detik di depan teman-teman, dengan mobil yang sama, the same machinery kalau kata siapa tuh, Nico Rosberg ya. Jadi bener-bener gila banget. Gue nggak tahu lagi gimana caranya ngalahin Max, kecuali emang mobilnya Max harus bapuk, mobil yang lain harus kenceng. Ferrari mungkin kayak mobilnya bisa harus kenceng banget gitu, baru bisa ngalahin Max. Tapi kalau pure mobilnya sama kencengnya nih, gue yakin Max yang masih lebih menang gitu. Leclerc mungkin bisa ngimbangin, kayak gue yakin Leclerc bisa ngimbangin. Tapi bentar doang gitu. Maksudnya Max tetap lebih konsisten di belakang akhir-akhir dan bisa terus ada di depan. Tinggal lihat upgrade-nya ke depannya aja gimana Ferrari ini, karena Ferrari udah menunjukkan potensi yang cukup bagus ya. Carlos Sainz kemarin hampir ngejar Perez, hampir ya, 2-3 detik doang kalau nggak salah, atau 1, berapa gitu finishnya. Jadi menurut gua adalah pace-nya ada Carlos Sainz, maksudnya Ferrari juga ya, pace-nya ada, ditambah Charles Leclerc yang kena isu sepanjang balapan masih bisa nyalip Russell gitu ya, dan meninggalkan Russell beberapa detik di belakang. Jadi menurut gua pace-nya ada gitu ya. Oke, terus lap pertama seperti biasa kita disajikan dengan melintirnya mobil-mobil ya. Turn 1 lah, biasa turn 1 chaos, Hülkenberg sama Lance Stroll. Jadi Lance Stroll kemarin bagus banget ya, udah melintir di paling belakang dan dia bisa finish di posisi ke-10. Jadi menurut gua bagus banget kemarin Lance Stroll, great job. Mungkin kalau dia nggak melintir bisa lebih mungkin di depan gitu, mungkin ya. Tapi sayangnya dia disenggol sama Hülkenberg dan harus melintir. Terus kalau kalian perhatikan kemarin juga balapannya sebenarnya oke di bagian belakang-belakang dan tengah gitu ya. Balapan-balapannya, salip-salipannya ada sebetulnya dari kayak Yuki, terus kayak kemarin di akhir-akhir Yuki berantem sama Ricciardo karena driver sub dan segala macam. Jadi sebenarnya ada, cuma memang gak terlalu disorot aja sih. Dan kemarin battle yang paling lama itu battlenya Leclerc sama Russell doang, karena mungkin Leclerc juga kesusahan juga untuk bisa nyalip si Russell gitu ya. Dan untungnya Russell, karena gini teman-teman, untuk nyalip itu kita kan butuh slipstream ya. Tapi kalau misalnya mungkin gue nggak tahu setupnya dan segala macam. Yang jelas mobilnya Ferrari, mobilnya Leclerc itu kan brake-nya tuh panas tuh. Katanya kan sampai 100 derajat, katanya Fred udah dikonfirm sampai 100 derajat. Nah kalau di belakangnya mobilnya Russell, dia kena dirty air teman-teman ya. Dirty air itu angin kotor yang diserap dari mobilnya Russell yang di depan kan, Russell kan di depannya Leclerc ya, kosong. Anginnya kan clear. Nah diserap mobilnya dari depan gitu kan mobil maju kan pasti kena angin kan, anginnya masuk ke bolongan-bolongan yang ada di mobil-mobilnya Russell tuh. Nah terus diolah, dikeluarkan di belakang namanya dirty air. Nah dirty air itu yang menabrak mobilnya Leclerc, sehingga mobilnya jadinya nggak optimal, nggak maksimal, karena dirty air itu mobil anginnya lebih panas, of course, karena kan udah masuk ke mesin dan segala macam lebih panas, sehingga pengolahan di mobilnya Ferrari-nya pun kurang baik, kurang enak, kurang lega gitu teman-teman. Kayak kalian istilahnya ngehirup udara itu yang berpolusi gitu lah. Nah istilahnya kayak gitu. Pasti kan hirupnya nggak enak ya teman-teman. Kayak pasti batuk-batuk dan segala macam. Nah makanya kemarin Leclerc kayak struggle banget tuh nyalip si Russell. Tapi kalian lihat kan begitu udah nyalip langsung ditinggal tuh Russell. Karena ya itu tadi efek dari dirty air dan clean air. Sebenarnya pace-nya Ferrari kemarin lebih kencang dari Mercedes, tapi karena ada dirty air jadinya agak sulit. Begitu halnya mungkin kalau kalian ingat battle-nya Max Verstappen sama Sainz di Monza, itu kan Sainz
lumayan ada di depannya Max agak lama tuh, berapa lap. Itu karena sama halnya. Mobilnya Max kena dirty air teman-teman ya. Itu tadi. Makanya ketika Max udah nyalip langsung bisa ditinggal tuh karena udah clean air gitu. Itu sih teman-teman. Kemarin kenapa kok Leclerc susah nyalip? Pertama karena brake issue ditambah dirty air juga. Mungkin kalau nggak ada brake issue mungkin lebih cepet sih. Mengingat pace-nya Ferrari yang cukup lebih kenceng ya ketimbang Mercedes. Dan kalian bisa lihat Leclerc lock up ya, ini nanti gue tunjukin foto-fotonya. Leclerc lock up karena ternyata teman-teman sebelum race ini ada dari Twitternya Ferrari News ya. Ini jam 8 malam Twitternya, balapannya itu jam 10 ya. Jadi 2 jam sebelum balapan itu ada tweet ini. Itu tulisannya Ferrari mengganti LHS front brake duct exit deflector di mobilnya Leclerc. Gue nggak tahu spesifiknya itu komponen mesin apa teman-teman. Yang jelas ada pengaruhnya untuk pengereman gitu ya. Mungkin kalian bisa googling aja ini mesin ini komponen apa gitu ya. Tapi yang jelas mobilnya Leclerc itu di bagian pengeremannya ada yang diganti dan menyebabkan lock up itu tadi teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan lock up-nya selalu ban kiri depan gitu ya. Itulah kenapa Leclerc bilang isu ngeremnya. Dan Leclerc pas diwawancara, gue denger wawancaranya Leclerc, dia bilang katanya 10 lap pertama itu dia utak-atik brake balance-nya. Dan sampai dia ekstrim banget nyoba brake balance-nya itu dimundurin banget ke belakang. Dan dia bilang masih lock up ban depannya. Jadi dia bilang kayak, ini gak masuk akal, brake balance gue udah gue mundurin di belakang, harusnya gue lock up-nya yang belakang dong. Ini nggak, lock up-nya tetap yang depan gitu, kata Leclerc ya. Jadi makanya brake issue teman-teman dari mobilnya Charles. Dan makanya of course dia akhirnya pelan karena nggak pede juga mungkin dalam pengeremannya ya. Dan yang terlihat banget itu yang dia sering lock up turn 9-10, yang mana itu emang turnnya susah banget. Gue juga sering lock up di game teman-teman, itu turn yang emang gila banget. Nikungnya tuh nggak enak gitu untuk ancang-ancang remnya. Plus dia ngerem lock up-nya tuh di turn 1 karena turn 1 kan hard braking banget ya. Itu di situ. Nah, untungnya somehow katanya masih bisa di-manage sama Leclerc. Jadi Leclerc itu mencari cara gimana caranya dia antisipasi errornya ini. Jadi mungkin ngeremnya agak dijauhin atau gimana, gue nggak tahu. Yang jelas dia berusaha untuk balap terus dan akhirnya sampai bisa nyalip Russell ya. Walaupun emang dibantu dengan lock up-nya Russell juga yang akhirnya bisa membebaskan Ferrari dari dirty air-nya Mercedes yang di depan. Dan terbukti setelah Ferrari nyalip langsung tertinggal jauh banget si Russell gitu ya. Jadi membuktikan bahwa memang mobil Ferrari lebih kencang daripada Mercedes so far. Jadi memang urutannya sekali lagi Red Bull pertama, mungkin bukan Red Bull kalau kata gue, Max Verstappen kayaknya guys. Max Verstappen yang pertama, kedua ini Ferrari sama Perez sih guys kalau kata gue ya. Ya mungkin Perez lebih kencang dikit deh. Masalahnya gue masih nggak bisa membuktikan teori gue bahwa Leclerc bisa lebih kencang dari Perez karena kan nggak terbukti ya teman-teman. Cuma ini teori gue aja, Leclerc ini harusnya bisa lebih kencang dari Perez karena kualinya aja jauh sama Perez gitu kan. Dan terbukti Carlos Sainz pun bisa hampir ngejar Perez kemarin gitu. Jadi seharusnya Leclerc bisa lebih kenceng nih. Tapi ini cuma teori ya dan belum terbukti teman-teman ya. Kita lihat nanti next race-nya. Semoga nggak ada kasus-kasus lagi di mobilnya Charles Leclerc karena dia udah apesnya tuh kayak nggak habis-habis gitu ya. Tahun lalu itu Ferrari sebelum race juga ada ganti komponen teman-teman. Gue lupa komponennya apa. Terus jedar DNF kan mobilnya Leclerc di Bahrain. Sama nih. Komponen diganti sebelum race sama nih. Ada aja kan gitu. Jadi menurut gue ngapain sih diganti-ganti sebelum race gitu loh. Dan kenapa harus mobilnya Leclerc? Kenapa nggak mobilnya Sainz gitu yang kena ya kan? Leclerc mulu gitu loh. Oke, jadi itu ya yang ada keanehan di mobilnya Leclerc. Ya kita berharap ini emang error aja dari mungkin sistemnya atau yang tadi LHS front brake duct exit deflector yang gue nggak tahu itu apa. Semoga itu menjadi problem yang memang bisa diganti dengan cara mengganti yang baru gitu ya. Ya mungkin ya katakanlah mungkin cacat produk mungkin gitu ya teman-teman ya kan bisa aja ya. Mungkin produknya itu nggak sempurna gitu sehingga pas dipakai di Ferrari jadi nggak enak gitu. Jadi tinggal diganti dan mobilnya lancar lagi. Semoga ya. Dan ini gue kasih screenshot radio dari Charles Leclerc setelah selesai balapan teman-teman. Ini kalian bisa baca ya. So what happened? Itu katanya Leclerc ya. Jadi setelah finish Leclerc tanya ke Xavi. Jadi apa yang what happened nih? Nah, Xavi jawab. Kita bisa lihat ketidakstabilan di antara
ban kiri dan ban kanan temperaturnya. Terus we could see pulling on the brakes. Jadi kayak pengeremannya mungkin kayak ketarik gitu. Nah, terus Fred Vasseur nyela tuh. Nanti kita bahas nanti aja gitu tuh katanya Fred. Jadi si Fred bilang, dan di Twitter juga ada tadi yang bilang kalau katanya Fred temperatur bannya Leclerc tuh sampai 100 derajat atau gimana gitu, yang gue nggak tahu 100 derajat itu harusnya normal ya teman-teman ya. Cuma gue nggak tahu itu maksudnya apa. Apakah itu melebihi normalnya mereka gitu kan? Gue nggak tahu 100 derajat atau 100 Celcius atau Fahrenheit, gue nggak tahu juga ya. Yang jelas tadi pokoknya ban atau pengeremannya Leclerc tuh nggak normal gitu ya, dan membuat jadi kacau. Untungnya Leclerc masih bisa bawa pulang mobilnya di P4 ya, itu menurut gue bagus banget ya. Dia dengan isu yang terjadi di mobilnya, dia masih bisa berjuang dan masih bisa memfinishkan mobilnya, dan bahkan nyalip Russell yang dari tadi nggak kesalip-salip gitu ya. Thanks to lock up-nya Russell juga sih. Mungkin kalau Russell nggak lock up kayaknya agak susah juga sih nyalip ya. Mungkin stuck di belakangnya terus gitu. Kayak waktu Leclerc stuck di belakangnya Perez juga, Russell di awal-awal gitu kan. Dan dia sampai akhirnya bisa kesalip sama Carlos juga. Jadi sangat disayangkan ya. Lagi-lagi bad luck untuk Leclerc. Padahal gue udah nungguin Leclerc tuh lumayan ngejar gitu loh. Karena kalau misalnya kita ngelihat ada yang bisa ngejar Red Bull, at least Max Verstappen finishnya kan sekarang 20 detik nih. Katakanlah ada yang bisa ngejar 10 detik gitu kan. Tapi kan itu kan bisa membuat kita, wah ini berarti ada yang bisa ngejar nih gitu kan. At least tungguin upgrade berikutnya nih. Siapa tahu ada yang bisa ngejar Red Bull gitu. Karena orang-orang, semua tim juga bilang bakalan Ferrari doang ini yang bisa ngejar Red Bull so far gitu. Karena mereka yang terdekat secara pace gitu ya. Dan untungnya kalau dilihat dari tire deck, kayaknya Ferrari udah not bad ya teman-teman ya. Tire decknya Ferrari udah bagus. Jadi tinggal kita maintain aja. Semoga nanti Ferrari bisa tetap bagus, upgrade-nya terutama bisa membawa mobilnya lebih kencang lagi. Karena selain gue tifosi, gue juga berharap jangan Max Verstappen mulu gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan, ya nggak apa-apa dah kalau memang nanti Carlos Sainz atau siapapun, gak harus Leclerc. Yang penting ada yang bisa mengalahkan Max Verstappen ya. Karena bosen bro. Ini kita udah kemenangan Max Verstappen ke-8 ya. Lanjut dari Abu Dhabi kemarin gitu. Jadi kemarin kan 10 kehalang sama Carlos Sainz tuh di Singapura. Terus nanti 11 sama, berarti 11 nih targetnya Max nih untuk bisa memecahkan rekor dia sendiri ya, yang mana 10. 11 berarti kan ada Jeddah, Australia, Jepang. Nanti yang akan Jepang, Mercedes akan Red Bull akan ganti ke zero pot full katanya teman-teman, upgrade di side potnya nanti. Jadi kita lihat aja akan seperti apa. Yang jelas pokoknya Ferrari look strong ya. Walaupun lagi-lagi finishnya emang jauh di belakang, tapi ada harapan sedikit sih, secuil ya, untuk Ferrari bisa ngejar Red Bull. Semoga teman-teman, doakan aja. Karena kalau bukan Ferrari, gue nggak tahu siapa lagi. Ya Mercedes mungkin bisa, tapi masih agak jauh nih Mercedes nih. Kita lihat aja, karena kan Mercedes lagi ganti konsep gitu kan, dari zero pot ke pot yang biasa, side pot yang biasa, yang mana sekarang malah Red Bull yang ganti ke zero pot. Jadi agak lucu juga. Ya itu aja sih teman-teman yang bisa gue sampaikan, gak usah lama-lama karena gak ada lagi yang bisa dibahas. Alpine pulang aja ya, keluar ya, gantiin Andretti. Bukannya makin improve, malah makin jelek. Gue kira bakal yang jelek tuh Haas teman-teman ya. Gue udah mengira Haas tuh bakalan jelek banget ya. Ternyata malah Alpine cocok. Kemarin Alpine tuh finishnya belakang banget ya. Iya, dia finish di atas Bottas sama Logan Sargent, yang mana mereka berdua ngalamin isu ya. Logan Sargent bablas yang mobilnya gak rejoin itu, terus Bottas pit stop isu juga 52 detik di pit stop gitu ya. Jadi karena itu doang itu mereka bisa di finish di depan gitu. Kalau enggak Alpine dua-duanya kayaknya bakal di belakang gitu ya teman-teman ya. Yang jelas ini Alpine is the new Haas, the new William ya. Kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa Alpine, karena ini menjijikan sekali ya untuk Alpine loh. Ini Alpine loh guys. Gue nggak nyangka ya. Dari semua tim gue kira yang bakal jelek ya Haas, William, Alfa Romeo deh, atau sekarang namanya apa tuh, Sauber atau Stick lah. Malah Alpine gitu, yang mana tahun lalu Alpine di Australia itu P4 gitu. Sebelum Gasly sama Ocon tabrakan ya. Tapi kan sempet fight di top 5 gitu loh. Tahun ini bisa kayak jeblok banget guys. Gue nggak paham lagi.
Jadi kita tunggu aja Alpine apa yang mereka akan lakukan, karena jelas apapun yang mereka lakukan di selama musim liburan ini nggak works ya, jelek banget ya. Jadi kita tunggu aja apakah Alpine bisa bounce back. Kalau ngelihat dari Drive to Survive kayaknya agak sulit nih untuk Alpine dari bisa bounce back ya. Otmar pakai di kick segala gitu kan. Jadi ya kita lihat aja teman-teman ya, karena ini bakal seru banget. Yang jelas please jangan Max Verstappen terus ya, karena kalau ini tahun ini Max Verstappen lagi ya nggak ada seru-serunya nonton F1 nih guys ya. Oke, itu aja dari gue, thank you so much. Mungkin apa yang gue miss silahkan kalian tulis aja di kolom komentar, dan pendapat kalian juga tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Itu aja dari gue. Jangan lupa untuk like video, tinggal komen di bawah, share dan kalian subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber. Dikit lagi 30.000 jadi subscribe. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next race or video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and keep smile. God racing. God